Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gisipers, kembali lagi di channel kesayangan kita, GSS CCTV Center. Pernah nggak sih kalian ada di suatu hotel, kalian terus konekin HP kalian ke internet dari lobby ke lantai 1 dan lantai 2 itu internetnya tetap nyambung tanpa terputus sama sekali. Mau tahu seperti apa cara kerjanya? Yuk kita simak. Kita kali ini akan perkenalan brand dari Ruiji. Brand dari Ruiji ini sangat cocok untuk dipakai dengan skema seperti tadi ya teman-teman ya. Ada perangkat apa aja sih yang kita butuhkan? Di sini kita ada namanya gateway dengan seri RG-G105GW. Ini gateway-nya ya. Ini gateway. Selain gateway, kita juga butuh yang namanya PoE. PoE ini bebas mau pakai yang berapa. Di contoh kali ini kita akan pakai yang 9 port aja ya, dengan seri RG-ES209GCP. Oke, selanjutnya kita untuk endpoint-nya ada beberapa akses point yang akan kita pakai ini. Contoh. Ini ada yang seri RG-EW300N ya. Ada lagi yang bentuknya sailing dengan tipe RG-RAP2260G. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, yang gateway. Gateway ini untuk yang spek ini ya, gateway-nya udah multifungsi. Selain fungsi sebagai gateway, dia juga bisa sebagai router. Cuma di sini kita tidak akan menjelaskan fitur home routernya ya, atau wireless routernya. Di sini kita akan fokus di gateway-nya aja. Ini speknya dia udah support RayMS teknologi. Jadi RayMS teknologi ini kita untuk mengkoneksikan dengan internet access point-nya, jika internet access point tersebut sudah support RayMS teknologi, itu gampang banget, mudah banget. Koneksinya cukup tekan tombolnya aja atau pilih di settingan menunya untuk connect tanpa kabel ya teman-teman. Oke, ini dia gateway-nya. Lanjut ke PoE. Nanti topologinya seperti ini teman-teman. Ini gateway ini akan koneksi dengan ISP langsung. ISP itu Internet Service Provider ya. Internet Service Provider ini contoh seperti Biznet, IndiHome dan lain-lain, itu ISP-nya. Jadi dari ISP nanti tarik satu kabel ke sini ke gateway, dari gateway tarik satu kabel ke PoE. PoE ini nanti untuk power access point ya. Kalau misalkan access point yang dipakai nanti ada yang butuh power ekstra, biasanya pakai PoE. Contoh untuk ini untuk yang seri ini dia powernya itu ngambil dari PoE ini, jadi tidak ada adaptornya teman-teman. Kalau yang seri yang seperti ini sama access point juga, ini masih pakai adaptor, dia belum support PoE ya teman-teman. Jadi dia bisa tarik kabel listrik sendiri, lalu kita colokkan untuk koneksinya. Nah, cara kerjanya gimana teman-teman? Nah, cara kerjanya di sini gateway ini akan memanage internet yang masuk dari ISP. Di gateway ini kita akan membuat satu SSID. Nah, ini kelebihan dari brand Ruiji ya. Brand Ruiji ini udah support gateway-nya sudah support roaming. Jadi tidak perlu kita pindah ke access point. Misalkan di lantai 1 kita pasang access point 1, di lantai 2 pasang access point 2, di lantai 3 pasang access point 3. Nah, ketika kita naik dari lantai 1 ke lantai 2, itu udah auto connect teman-teman, karena SSID-nya cuma satu, atau SSID dalam kata lain nama WiFi-nya ya. Nama WiFi-nya cuma satu. Nah, nanti naik lagi ke lantai 3, tidak perlu connect ulang lagi, masukin password segala macam. Itu udah roaming ya dari setiap lantainya. Itu kelebihan dari Ruiji. Nah, kelebihan dari Ruiji ini gateway-nya antara lain
Dia bisa multi one juga. Multi one di sini tujuannya buat apa sih, Kak? Jadi tujuannya buat load balancing si internet. Jadi ketika ISP1 sedang down, itu ISP2 akan load balancing. Jadi dia akan mengcover jaringan yang sedang down itu. Jadi untuk jaringan internet akan selalu stabil ya teman-teman kalau teman-teman pakai gateway yang Ruiji ini. Dan kelebihannya lagi, Ruiji itu sudah punya cloud manage. Cloud manage-nya free lifetime ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa setting atau konfigurasi tanpa harus ke lokasi teman-teman. Teman-teman bisa dari luar kota atau apapun, dari manapun itu bisa untuk settingnya teman-teman. Yang penting harus ada koneksi internet ya, di handphone atau di PC teman-teman. Dari handphone juga settingnya udah lumayan mudah. Kalau untuk yang Ruiji ini interface-nya udah friendly banget, sangat mudah lah untuk settingnya. Ini kita contohkan dari gateway ini masuk ke PoE. Nah ini misalkan kita contohkan ada di lobby ya teman-teman, ada di lobby. Jadi untuk access point yang ini itu kita akan koneksikan ke sini ya teman-teman. Itu pakai kabel, nanti pakai kabel UTP atau LAN koneksi. Ini contoh di lantai 1 ya lobby teman-teman. Nah nanti dari sini, dari lantai 1 contoh kita akan ke lantai 2 pakai yang jenis ini. Jadi jenis ini nanti tarik satu kabel lagi bisa ke sini, bisa ke sini juga dari kabelnya. Nanti dia akan pakai sistem roaming. Jadi ketika ada konsumen atau teman-teman yang sedang ada di area access point ini berpindah ke access point ini, itu tanpa perlu ganti password lagi karena dia udah satu jaringan ya, dan di setting roaming. Solusi seperti ini juga bisa dipakai sebenarnya bukan cuma di hotel saja teman-teman, bisa juga dipakai di apartemen. Contoh apartemen udah pasti lantainya tuh banyak ya teman-teman. Nah itu bisa dari manajemennya sendiri untuk manage si internet tersebut. Untuk apartemen ini bisa dibuat satu SSID yang sama seperti tadi, solusi seperti tadi, jadi sistem roaming, atau bisa pakai multiple SSID dengan cara mengakses portal ya teman-teman. Jadi masing-masing kamar atau masing-masing lantai itu dibuat portal yang berbeda. Jadi nanti data loginnya beda-beda nih, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Itu bisa disetting seperti itu. Dan settingannya sangat mudah sekali untuk yang gateway ini. Selain apartemen, solusi ini juga bisa dipakai di rumah pribadi teman-teman. Jadi untuk satu area rumah tersebut, mau bangunannya itu satu lantai atau 2 lantai, mau internetnya lebih kencang, lebih di manage dan dikontrol, itu bisa juga pakai Ruiji ini teman-teman. Sistemnya kurang lebih sama juga dengan yang tadi, dengan yang hotel atau apartemen. Bisa dibuat satu SSID, misalkan rumahnya satu lantai dan luas, itu biasanya kita pasang beberapa akses poinnya karena untuk pemerataan sinyal internet. Nah ini bisa dibuat satu SSID nih teman-teman, misalkan dari depan ke belakang, samping, itu nggak perlu ganti-ganti password, itu selalu connect ya. Atau bisa juga dengan, kalau mau yang sedikit privasi, bisa juga pakai sistem yang login teman-teman. Jadi untuk internet private-nya itu dibuat berbeda dengan internet, contohlah internet tamu. Nanti yang untuk yang tamu ini dibuat pakai portal login, jadi punya data login sendiri nih untuk tamunya. Nah teman-teman juga bisa generate, bisa setting atau generate ya password untuk pengguna untuk internet tamunya ini. Sangat mudah penggunaan yang dari brand Ruiji ini, karena
semuanya sudah berbasis cloud ya, dan bisa diakses dari manapun. Misalkan teman-teman di rumah sudah pasang 3G untuk akses poinnya, gateway-nya sudah ada, itu teman-teman misalkan sedang di luar kota atau tidak ada di rumah, teman-teman bisa setting sendiri tuh, misalkan mau tambah user untuk tamu atau merubah yang tadinya ada portal dan SSID sendiri dirubah jadi satu SSID untuk bersama. Itu dengan sistem roaming itu bisa banget dan sangat mudah teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari Rastel Solution ini. Jika teman-teman butuh detail tentang topologinya dan detail tentang spek-spek itemnya, kita akan buatkan di video terpisah ya teman-teman. Teman-teman boleh komen di kolom komentar apa yang mau kita bahas nih, apa yang mau kita buatkan kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.